Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Indasari dengan NIM 225019123. Di sini saya akan memaparkan map yang berjudul kromatografi, prinsip pemisahan analisis. Itu teknik pemisahan komponen campuran yang didistribusikan antara fase gerak, mobile phase, dan fase diam, stationary phase, karena perbedaan afinitas interaksi keduanya. Yang ke satu adalah pengantar kromatografi, yaitu kromatografi ditemukan oleh M.S. Twist di 1906 saat memisahkan pigmen tumbuhan dengan kolom kalsium karbonat. Tujuan utamanya memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar komponen dalam suatu campuran. Di sini ada peran pentingnya, yaitu industri, ada analisis bahan kontrol kualitas, ada farmasi, yaitu penentuan kadar obat, kemurnian, ada lingkungan, yaitu analisis polutan, ada pangan, yaitu adanya keamanan dan mutu pangan, dan ada forensik dan klinis, yaitu deteksi zat. Yang kedua ada klasifikasi kromatografi. Berdasarkan mekanismenya ada adsorpsi, ada partisi, ada pertukaran ion, ada eksklusi ukuran yaitu gel filtration, dan berdasarkan alat yang digunakannya ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis yang disebut KLT, dan ada kromatografi cair kinerja tinggi yaitu KCKT atau HVLC, dan ada kromatografi gas yaitu GC. Yang ketiga ada migrasi dan retensi solut. Perbandingan distribusinya, kecepatan migrasi solut melalui fase diam ditentukan oleh perbandingan distribusi yang menyatakan afinitas relatif solut pada fase diam dan fase gerak. Ada juga waktu retensi dan faktor retensinya. Solut dicirikan dengan waktu retensi dan faktor retensinya yang berbanding lurus dengan nilai D. Jika solut tidak tertahan, yaitu solut bergerak bersama fase geraknya, jika K lebih besar dengan 0, yaitu solut tertahan proporsionalnya dan lebih besar dari Tm-nya, contohnya sebagai berikut, dan kondisi operasinya, yaitu nilai K umumnya dijaga lebih kecil 20 untuk menghindari waktu retensi yang terlalu panjang. Dan juga ada rumusnya sebagai berikut. Ada faktor retensinya, ada volume retensinya, ada K dalam bentuk D, dan juga ada hubungan umumnya. Selanjutnya ada pemisahan dalam kolom, yaitu fase gerak masuk, ada fase diam, yaitu terisi partikelnya, dan juga eluetnya keluar. Prinsipnya, campuran dimasukkan ke kolom berisi fase diam. Fase gerak dialirkan, solut terelusi sesuai perbedaan interaksi dan keluar pada waktu berbeda. Ada parameter yang dipengaruhi, ada jenis fase diam dan fase geraknya, kecepatan alir, ada ukuran partikel fase diam, ada temperatur, ada pH terutama untuk pertukaran ion. Dan selanjutnya proses sorpsi, yaitu interaksi solut. Sorpsi, solut berpindah dari fase gerak ke fase diam. Desorpsi, solut berpindah dari fase diam ke fase gerak. Dan keseimbangan, solut terdistribusi sesuai nilai D, yaitu kesetimbangan. Yang ke satu ada adsorpsi, ada partisi, ada pertukaran ion, dan eksklusi, yaitu ukuran. Tingkat polaritasnya dari fase diam, dari non-polar ke polar, yaitu korban aktif yang disebut charcoal, ada magnesium silikat, ada silika gel, ada alumina,
ada selulosa, dan resin polimerik, yaitu stiren atau divinyl benzena. Selanjutnya ada profil puncak dan pelebaran puncak, yaitu puncak ideal, solut membentuk profil Gaussian yang simetrik, yaitu puncaknya dari waktu polum ini, dan ada alasan pelebaran puncaknya, sorpsi ke desorpsi terus-menerus, sehingga perjalanan melalui partikel bervariasi, difusi dalam fase gerak, profil konsentrasi dalam fase diam tertinggal dari fase gerak. Selanjutnya ada puncak asimetris, yaitu tailing atau fronting. Ada sampel terlalu besar, ada interaksi solut terlalu kuat, yaitu tailing. Ada kontaminan atau eluen kuat, yaitu fronting. Dan selanjutnya ada efisiensi dan resolusi, serta ada resolusi. Faktor yang mempengaruhi resolusi, selektivitas, yaitu dipengaruhi jenis fase diam dan fase gerak, jumlah lempengnya yaitu makin besar N, makin sempit puncaknya, dan ada faktor retensi, yaitu dipengaruhi kekuatan fase gerak. Ada persamaan resolusi ringkasnya sebagai berikut, dan ada puncak 1 dan ada puncak 2 di waktu atau volumenya sebagai berikut, dan ada analisis kualitatif. Tujuannya menentukan identitas solut dalam sampel. Pendekatannya yaitu perbandingan data retensi dengan senyawa baku pada kondisi yang sama. Ada speaking, yaitu tambahan baku atau puncak bertambah atau membesar, dan juga ada coupling dengan spektrometri massa GC sampai MS atau LC sampai MS untuk identifikasi struktur, dan yang terakhir ada analisis kuantitatif. Syaratnya analisis terpisah sempurna dari komponen lain, baku murni, dan diketahui tersedianya, dan produser kalibrasi yang sesuai digunakan. Dasarnya, luas atau tinggi puncak Y berbanding lurus dengan jumlah atau konsentrasi solut pada daerah linear detektornya. Dan metode kuantifikasi, ada baku eksternal, baku disiapkan dan dianalisis terpisah, konsentrasi analit, ditentukan dari kurva kalibrasi yaitu absolut, yang juga ada baku internal, sampel dan baku internal dianalisis bersama digunakan rasio respon analit atau PI untuk menghasilkan kurva kalibrasi, mengoreksi variasi injeksi dan respon instrumen. Dan ada juga normalisasi internal untuk data komposisi relatif, luas atau tinggi puncak. Masing-masingnya komponen dinormalisasi terhadap total sampai dalam persennya. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan dari kromatografi prinsip pemisahan analisisnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sakading, sakadung.